Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai fungsi, bentuk, dan jenis musik barat. Fungsi musik barat. Nah, di sini ada gambar sekelompok anak yang sedang bernyanyi dalam kegiatan keagamaan mereka, ya. Nah, bisa dikatakan bahwa fungsi musik barat tersebut sebagai sarana ritual. Dan yang kedua, di sini ada 3 orang remaja yang sedang asik memainkan gitar sambil tiduran, ya, sambil bersantai. Nah, bahwa fungsi musik barat tersebut sebagai sarana ekspresi diri. Jadi bebas mengungkapkan apa yang ada di hatinya dengan memainkan alat musik dengan cara seperti apa gitu, ya. Dan selanjutnya di sini ada seseorang yang sedang mendengarkan musik sambil menikmati dan tersenyum. Nah, fungsi musik barat tersebut itu sebagai sarana hiburan. Secara tidak langsung lagu yang dia dengarkan menghibur dirinya. Selanjutnya di sini ada orang-orang yang sedang memainkan musik di pinggir jalan. Nah, biasanya memang kalau di luar negeri itu seseorang yang mengamen itu akan diam di suatu tempat dan mereka memainkan alat musik, ya, tujuannya untuk cari uang gitu, ya. Nah, otomatis fungsi musik barat tersebut yaitu sebagai sarana ekonomi, itu mencari uang, jadi bisa untuk pribadi atau untuk menggalang dana, ya. Selanjutnya di sini ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, mereka diberi rangsangan berupa musik, ya, supaya memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas atau arahan yang diberikan gurunya gitu, supaya mereka lebih fokus dan lebih berkembang. Nah, otomatis fungsi musik barat tersebut adalah sebagai sarana pengobatan atau terapi. Selanjutnya di sini ada seorang bayi yang sudah diberikan musik sejak kecil. Nah, ini fungsi musik barat ini yaitu sebagai sarana peningkatan kecerdasan atau inteligensi, ya. Jadi membantu seorang anak untuk bisa lebih berpikir, ya, untuk bisa lebih fokus gitu. Jadi diarahkannya dari kecil, malah bisa juga dari sejak dalam kandungan gitu. Nah, untuk musiknya pun musik klasik biasanya, ya, yang diperdengarkan. Selanjutnya di sini ada seorang perempuan yang sepertinya sedang menari, ya, diiringi seseorang yang sedang memainkan gitar. Nah, memang di luar negeri sana, di budaya barat sana ada fungsi musik barat sebagai pengiring tarian. Jadi ada musik khusus untuk tarian tersebut gitu, ya. Contohnya musik waltz. Nah, tariannya juga tarian waltz gitu. Jadi lagu dan musiknya itu seperti sudah bersatu gitu, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi musik tarian waltz itu tidak bisa menggunakan musik yang lain gitu, jadi harus musik waltz lagi gitu. Dan seperti musik untuk balet, nah itu khusus juga gitu, ya. Jadi agak sulit dibuat menggunakan musik yang lain gitu, ya. Jadi nantinya akan berubah konteks dari tarian tersebut gitu. Jadi kalau balet misalkan menggunakan musik yang lain, jadinya baletnya sudah ada kreasinya gitu. Jadi ada musik barat yang memang khusus untuk mengiringi tarian. Selanjutnya di sini ada orang-orang yang sedang bermain peran, ya. Di sini memainkan tokoh
tokoh tertentu. Bisa kalian lihat di sini ya, berbeda-beda. Nah, bahwa fungsi musik barat itu sebagai pengiring teater ya, jadi mengiringi teater, bisa sama seperti di kita juga. Justru kita itu adanya dari luar gitu. Kalau di kita itu bukan teater ya, tapi ke wayang wong atau wayang orang gitu. Jadi kalau di luar negeri itu atau musik barat itu masuknya ke sebagai pengiring teater gitu ya. Nah, kalau yang lebih modernnya itu disebut drama musikal. Jadi drama musikal itu lebih modern. Jadi kalau teater itu lebih klasik, lebih tradisi. Selanjutnya bentuk musik barat. Nah, di sini satu, penyajian dalam bentuk solo atau tunggal atau perorangan, yaitu permainan musik cara perorangan atau tunggal atau seorang saja. Jadi ini ketika melakukan sebuah tunjukan musik barat, dia sendiri memainkan musik sendiri, nyanyi sendiri, berarti itu adalah penyajian dalam bentuk solo. Kedua, penyajian dalam bentuk kelompok, baik memainkan alat yang sejenis atau permainan musik yang menggabungkan beberapa jenis alat musik yang disebut ensemble. Jadi kalau ensemble sejenis itu berarti satu jenis alat musik. Jadi kalau rame-rame gitu ya, banyakan, terus memainkan alat musik piano semua, berarti itu ensemble sejenis. Kalau menggabungkan beberapa jenis alat musik, jadi ada piano, ada gitar, ada biola, ada drum, itu masuknya ensemble campuran gitu ya. Nah, selain istilah ensemble berdasarkan jumlah pemainnya, terdapat beberapa istilah, yaitu duet 2 orang, trio 3 orang, kuartet 4 orang, quintet 5 orang, sektet 6 orang, oktet 7 orang. Nah, dari trio sampai oktet itu bisa disebut dengan vokal group jika memainkannya yang dominannya adalah vokal gitu ya. Itu bisa dikatakan vokal group. Nah, jika dalam musik vokal ada yang disebut paduan suara, yaitu yang jumlahnya lebih dari 8 orang ya. Jadi paduan suara itu biasanya 8, 9, 10 gitu ya, sampai ratusan pun bisa. Cuman memang untuk di bawah dari 20 orang itu adalah paduan suara kelompok kecil gitu. Untuk kelompok besarnya lebih dari 20, jadi yang banyak orangnya. Dan yang terakhir, dalam permainan alat musik selain ensemble terdapat istilah lain yang dimainkan sebuah kelompok dengan komposisi pemain yang lebih besar, disebut dengan orkestra. Nah, kalau orkestra ini permainan alat musik yang banyak orang yang memainkan alat musiknya, itu disebut orkestra gitu. Jadi kalau orang yang menyanyi dengan jumlah yang banyak itu disebutnya paduan suara. Kalau untuk musiknya, yang memainkan alat musiknya orkestra. Selanjutnya, jenis musik barat. Jenis musik barat berdasarkan media yang digunakan. Nah, yang pertama itu. Dan yang kedua, jenis musik menurut kegunaannya. Jenis musik berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama ada orang yang lagi bernyanyi. Nah, ini berarti vokal ya. Jadi yang pertama itu adalah vokal, jenis permainan musik yang ditampilkan melalui alunan vokal manusia, yakni kegiatan bernyanyi. Jadi ini lebih dominannya vokal. Ketika ada instrumen yang mengiringinya pun itu hanya sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap saja. Jadi yang utamanya itu adalah vokal. Nah, ini ada orang yang sedang memainkan alat musik ya, musik piano. Bisa dikatakan bahwa itu adalah instrumen atau alat musik, yakni bunyi musik yang ditampilkan oleh permainan alat-alat musik seperti
piano seperti contoh yang tadi, seling, gitar, biola, dan trompet atau lainnya gitu ya. Nah ini kadang suka ada ya tunjukkan musik, ya udah piano saja, biasanya jazz gitu. Nah itu mempermainkan alat musik piano saja gitu. Jadi instrumen saja yang dominan. Nah itu jadi tidak ada vokalnya di sini ya. Dan yang terakhir ada sejumlah orang yang memainkan alat musik dan ada orang yang bernyanyi. Nah ini bisa disebut campuran atau kombinasi vokal dan instrumen, yakni sajian musik yang di dalamnya menampilkan perpaduan antara alunan musik manusia dan instrumen yang melahirkan bunyi musik yang indah. Jadi ini ada gabungan antara vokal dan instrumen. Jadi dua-duanya saling saling berperan gitu ya, tidak ada yang menonjol satu sama lain. Nah ini yang kedua, jenis musik menurut kegunaannya. 1. Musik seni atau art musik ya. Jadi di dalam seni itu ada musik gitu. Jadi musik itu adalah bagian dari seni. Yang kedua adalah musik klasik ya, musik klasik nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Terus musik populer, nah ini musik yang umum ya. Terus musik tradisional, jadi di dalam musik barat juga ada musik tradisionalnya gitu. Nah untuk lebih detailnya lagi ya, dan Ibu akan jelaskan juga contoh-contohnya, Ibu sampaikan di pertemuan yang selanjutnya ya, atau bisa jadi nanti di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Nah sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.